Haleluya, kembali lagi bersama saya Agung Masih Marmata. Kali ini saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya mau bercerita bagaimana hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 2 ayat 10 sampai dengan 11 berkata, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amin. Firman Tuhan ini berkata dengan jelas bagi kita semuanya bahwa hikmat akan masuk ke dalam hati kita. Amin. Ya, hikmat itu akan tinggal dalam hati kita, akan menguasai hati kita, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amin. Betapa pentingnya kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Hikmat yang berasal daripada Tuhan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu hikmat daripada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menggunakan hikmat atau pengetahuan kita sendiri, tapi kita butuh hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hikmat itu akan menjadi sebuah proses dalam kehidupan kita, agar hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Amsal 8 ayat 11 berkata demikian, hikmat lebih berharga daripada permata. Amin. Ya, kenapa hikmat lebih berharga daripada permata? Karena orang-orang yang selalu memiliki hikmat daripada Tuhan, orang-orang akan merasakan damai daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang memiliki hikmat, dia akan berbuat menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, orang-orang akan merasakan kasih perbuatan daripada Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai. Ya, orang mungkin menginginkan kepintaran, menginginkan kepandaian, menginginkan sebuah jabatan, profesi ataupun apapun itu namanya. Ya, tidak dapat menyamai hikmat daripada Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang menggunakan hikmat daripada Tuhan tidak sembarangan diterima. Ada dasarnya, ada prosesnya. Ya, contoh Daud. Ya, Daud adalah orang yang penuh hikmat. Amin. Kita tahu orang yang suka membaca Alkitab, orang yang sedang mendengar Daud, dan kita adalah orang penuh hikmat. Amin. Hikmat dapat kita miliki jika kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Jika kita memulai hubungan yang baik dengan Tuhan, jika kita selalu berteman karib dengan Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang hidup menggunakan hikmat Tuhan adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Orang-orang yang suka dengan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang suka dengan perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Orang-orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya, dan saya percaya hikmat daripada Tuhan Yesus akan menolong kita. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tidak sembarangan, tidak sesuka hati kita, tidak semau kita, tidak seingin kita. Ya, tidak hanya karena kita senang aja, kita suka tidur, tapi kita lakukan seperti firman Tuhan berkata dalam kitab Kolose, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa melakukannya? Hanya dengan kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita memiliki hikmat daripada kasih Tuhan. Ketika hikmat itu ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Hikmat Tuhan akan pasti menyertai kita. Hikmat Tuhan akan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana hikmat itu jika tidak ada dalam kehidupan kita? Kalau kita baca Alkitab,
Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Amin. Hendak kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat daripada Tuhan agar aku bisa melakukannya, agar aku bisa memilikinya untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Amin. Dalam iman yang kokoh. Firman Tuhan berkata, ya, dengan iman biji sesawi, dengan iman, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Dan sama sekali jangan bimbang. Amin. Jangan bimbang. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Kita minta Tuhan berikan aku hikmat daripada Tuhan. Hikmat pengetahuan, hikmat perkataan, hikmat perbuatan, hikmat mengurus anak-anak, hikmat di dalam berkeluarga, hikmat di dalam bekerja, hikmat di dalam apapun. Kita butuh hikmat. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan menolong. Amin. Haleluya. Saya percaya hikmat daripada Tuhan akan menolong kehidupan kita, akan memberkati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi kita orang-orang yang berhikmat, mari tetap berjalan menggunakan hikmat, kebenaran firman Tuhan. Saya Goma Simarwanda, tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.